Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu urang bade diajar ngeunaan artikel. Saha di dieu anu pernah ngadangu naon eta artikel teh? Supados urang leuwih ngartos kana artikel, hayu urang bahas tina pengertianna. Artikel nyaeta tulisan atawa karangan anu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual atawa anyar. Jadi, ketika kalian membuat sebuah artikel, artinya kalian akan membuat karangan yang di dalamnya terdapat hal penting, hal yang sedang ramai dibicarakan dan banyak terjadi di lingkungan sekitar kalian ya. Bedana artikel jeung karangan sejen nyaeta artikel mah dimuat dina koran atau majalah. Jadi artikel ini dibuat untuk dipublikasikan di media cetak ya, agar nantinya bisa dibaca oleh banyak orang. Tema artikel teh sok rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae, sosial, politik, hukum, agama, budaya jeung sajabana. Jadi ketika kalian membuat artikel, ada banyak tema yang bisa kalian sampaikan begitu ya. Baik tema politik, tema budaya, tema hukum, dan lain sebagainya yang memang kalian ketahui dan kalian kuasai. Salajengna syarat-syarat nulis artikel. Anu kahiji, basa anu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. Jadi bahasa di dalam artikel itu harus jelas ya, tidak boleh bertele-tele. Harus yang mudah dipahami oleh para pembacanya. Anu kadua, dirojong ku pamanggi ahli atau data hasil panalungtikan. Misal, kita tahu ya bahwa saat ini banyak sekali orang yang beralih profesi menjadi YouTuber begitu ya. Nah, kalian bisa membahas itu di dalam artikel kalian ya. Misalnya judulnya adalah cara mudah menjadi YouTuber. Nah, nanti kalian bisa di dalamnya sampaikan fakta-fakta terkait YouTuber ya. Fakta ini bisa kalian dapatkan dari berbagai literatur ya, baik itu buku, kemudian internet atau dari media sosial begitu ya. Misalnya berapa sih sebenarnya penghasilan seorang YouTuber ketika dia sudah terkenal dan membuat banyak konten. Kemudian apa saja pengaruhnya begitu ya. Manfaat menjadi YouTuber itu apa saja? Misalnya dia bisa memberikan pengaruh dan kebermanfaatan kepada banyak orang, bisa membuat konten-konten edukatif yang memberikan pengetahuan kepada para penontonnya dan lain sebagainya ya. Atau misalnya pendapat ahli terkait topik yang memang akan kalian bahas. Anu katilu temana kudu aktual. Jadi temanya itu harus yang baru ya. Misalnya di sini para akhwat mungkin ya yang lebih tahu tentang skincare ya, bahwa sekarang itu banyak sekali skincare yang menggunakan gel lidah buaya sebagai bahan utama ya. Nah, kalian bisa juga membuat artikel tentang itu. Misalnya kalian nanti cari tahu apa sebenarnya manfaat gel lidah buaya itu untuk kecantikan, apa saja kandungannya, sehingga membuat banyak produsen skincare itu tertarik menjadikan lidah buaya sebagai bahan utama di dalam skincare mereka. Anu kaopat, perkara anu dipedar kudu hal-hal penting tur aya manfaatna keur nu maca. Jadi topik yang akan kalian bahas di dalam artikel itu harus yang bermanfaat untuk para pembaca kalian gitu ya. Anu kalima, kudu dimuat di koran atau majalah. Jadi artikel ini memang harus dipublikasikan ya di media cetak, baik itu koran ataupun majalah. Salajengna, panjang tulisan tara leuwih ti 4 dugi ti 3 dugi 4 kaca. Karena artikel ini dipublikasikan di koran atau majalah, jadi terbatas ya kolomnya, tidak bisa terlalu banyak. Paling banyak itu adalah 4 halaman. Supados urang leuwih ngartos kana artikel, salajengna urang bade ngabahas ngeunaan raraga artikelnya. Raraga teh nyaeta kerangka atawa strukturnya. Anu kahiji nyaeta judul artikel. Anu kadua bagian buka. Bagian mimiti anu biasana aya di paragraf kahiji atau napi paragraf awalnya. Anu katilu bagian esi. Anu kaopat bagian panutup. Nah, kumaha contohna? Hayu urang tingali
Karena contoh ieu artikel judulna ngilikan karinding. Ieu judulnya wajib aya di bagian paling luhur. Karinding teh nyaeta alat musik tina awi, tina bambu ya, alat musik dari bambu yang kecil bentuknya ya. Nah, ini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan paragraf 5 ya. Bagian bubuka itu adalah paragraf 1 ya. Nah, di bagian bubuka ini dibahas tentang hal umum mengenai karinding. Tentang pengertian karinding itu apa sih, bentuknya seperti apa, terbuatnya dari apa, kemudian bagaimana cara membunyikannya, seperti itu ya. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 ini adalah bagian esi. Bagian esi ini menyampaikan tentang fakta-fakta terkait karinding. Di sini ada faktanya kacutat ti abad 14 dina naskah Sanghyang Raga Dewata. Jadi ternyata karinding ini tuh sudah ada dari abad ke-14 dan diceritakan di naskah ini seperti itu ya. Nah, jadi ini 2-4 itu fakta-fakta tentang karinding. Nah, di akhir ini adalah paragraf penutupnya, isinya itu adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulannya itu disampaikan bahwa ternyata karinding itu bukan hanya dari Tatar Sunda ya, tapi juga ada di Jogja, ada di Kalimantan, bahkan di Tiongkok juga ada. Jadi di berbagai daerah ternyata karinding itu ada, bukan hanya di Tatar Sunda saja. Seperti itu ya, ini contoh dari raraga atau kerangka artikelnya. Salajengna urang bade ngabahas ngenaan karangan pedaran. Karangan pedaran teh nyaeta karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanna, jeung gunana. Jadi karangan ini nantinya akan menjelaskan tentang objek tertentu, bagaimana proses pembuatannya, tujuannya untuk apa, dan kegunaannya seperti apa. Dina bahasa Indonesia disebut oge wacana prosedural lantaran eusina ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean seperti resep kue, resep kadaharan, jeung formula obat. Jadi karangan pedaran itu dalam bahasa Indonesia disebutnya teks prosedur ya. Teks prosedur yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ini adalah raraga ya atau kerangka pedaran. Ada 3 ya. Yang pertama adalah bagian bubuka. Ini menjelaskan tentang hal-hal umum ya. Kemudian bagian esi itu ngajentrekeun bahan jeung cara nyieun. Jadi menjelaskan bahannya apa saja, cara membuatnya seperti apa. Yang terakhir adalah pamungkas. Isinya adalah kesimpulan dan saran. Nah, bagaimana contoh pedaran? Contohnya mari kita lihat bersama ya. Nah, di sini ada judulnya nyieun kompas. Artinya membuat kompas. Dari judulnya saja sudah kita ketahui ya bahwa teks ini pasti teks prosedur begitu ya. Nah, ini bagian bubukanya ya, dari kumaha cara nangtukeun mana kaler mana kidul. Ini adalah bagaimana cara menentukan mana selatan dan mana utara. Ini hal umum ya. Jadi di bagian pembuka itu disampaikan kompas itu apa sih, kegunaannya untuk apa begitu ya. Nah, baru di bagian esi itu ada bahan dan cara nyieun ya atau cara membuat. Disampaikan ini bagian isinya ya, bahan dan cara nyieun ini. Kemudian terakhir itu ada yang namanya naon sababna bisa kitu. Nah, ini kesimpulan ya. Kenapa bisa seperti itu? Kesimpulannya di sini. Jadi ada 3 struktur atau kerangka karangan pedarannya. Sakitu materi dina danget ieu mugia sadayana ngartos kana materi ngeunaan artikel. Hatur nuhun kana perhartosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.